Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pancola Agung dalam segmen cerita pertanian Indonesia. Hai teman-teman semuanya. Kalau berbicara tentang pertanian Indonesia, pasti kita akan melihat bagaimana pertanian Indonesia itu sendiri. Di mana pertanian Indonesia semakin lama, generasi petaninya semakin lama semakin menurun. Dan saat ini Indonesia juga sudah mengalami penurunan terhadap masyarakat yang bergelut dan bekerja sebagai petani, di mana pada tahun 2018 yang lalu dari data BPS, jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani di Indonesia berkisar antara 28,5% dari penduduk Indonesia. Ini merupakan angka yang terus kian menurun dari tahun ke tahun, semenjak pada masa Orde Baru sampai sekarang mengalami penurunan yang signifikan. Bisa dilihat di atas. Untuk petani muda sendiri, Indonesia juga kekurangan generasi petaninya, di mana generasi petani Indonesia pada golongan muda berkisar antara 7% dengan usia antara 20 sampai 45 tahun. Itu sangat miris sekali teman-teman semuanya. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara besar, negara yang memiliki sumber daya alam, memiliki luas wilayah yang sangat besar, yang memiliki potensi-potensi yang ada yang terkandung dalam tanah Indonesia. Harusnya ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan pertanian. Dan untuk generasi tua sendiri masih mendominasi di bidang pertanian Indonesia, yaitu di angka 93%. Wah, ini sangat kita sayangkan ya teman-teman. Bagaimana Indonesia ke depannya? Mungkin pada tahun 2063 nantinya Indonesia tidak ada lagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Lalu bagaimana negara kita menyikapi hal tersebut? Nah, di sini kita sebagai generasi muda penerus bangsa yang akan meneruskan estafet pertanian Indonesia. Jangan sampai pertanian Indonesia lepas begitu saja teman-teman, karena ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi negara ini, mana sektor ini tidak bisa didapatkan oleh jasa teman-teman. Apakah kita nanti ke depannya akan bergantung pada impor? Tidak mungkin teman-teman, karena beras yang diimpor dari luar negeri juga membutuhkan biaya teman-teman. Kalau kita tidak dari sekarang berkontribusi untuk pertanian di Indonesia ke depan, sangat kita sayangkan teman-teman. Kita generasi penerus bangsa, generasi emas yang hidup pada zaman milenial, yang sebentar lagi Indonesia akan mencapai puncak usianya, yaitu 1 abad 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 2045. Dan pada saat ini kita mulai mengembangkan diri teman-teman, mulai mengeksplor diri agar nantinya kita mempersiapkan diri untuk pertanian Indonesia. Mungkin kedepannya pertanian Indonesia tidak sama dengan pertanian Indonesia yang dulu, di mana pertanian Indonesia yang dulu merupakan pertanian tradisional yang para petani menggunakan cangkul untuk bercocok tanam. Dan mungkin pada saat kita nantinya, kita sebagai generasi petani, kita mungkin bisa menggunakan yang lebih luar biasa, menggunakan teknologi. Mungkin nanti dari kita bisa menggunakan mesin yang sudah dilengkapi dengan robotik ya teman-teman. Dan mesin itu bisa berjalan sendiri di sawah, tidak menggunakan tenaga manusia lagi teman-teman. Jadi disinilah kita sebagai generasi muda
mengeksplor diri kita di bidang pertanian agar pertanian Indonesia ke depannya tidak kekurangan stok regenerasi petani lagi, teman-teman. Dan itulah yang kita impikan, kita akan menjadi negara yang memiliki cadangan pangan dalam negeri yang cukup dan tidak impor lagi, teman-teman. Kita tahu sekarang ini masih hangat-hangatnya ya, teman-teman, masih hangat-hangatnya wacana yang disampaikan oleh salah satu menteri yang ada di kabinet Bapak Presiden Jokowi, yaitu ingin mewacanakan 1 juta ton impor beras. Nah, di sini bukan kita tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi kita sama-sama mengkoreksi bangsa ini, dimana kenapa pemerintah mengimpor beras ke luar negeri, sedangkan kita tahu Indonesia tidak memiliki kekurangan dalam hal pangan ya. Dan disinilah salah satu kekurangan kita, yaitu generasi petani Indonesia. Dan mulai saat ini generasinya semakin lama semakin menurun. Dan inilah menjadi PR kita sama-sama agar generasi muda yang saat ini yang ingin bergelut di bidang pertanian, kita sama-sama mengupayakan agar tahun 2045 di usia emas Indonesia menjadi swasembada pangan lagi seperti yang telah dicapai pada masa Orde Baru pada saat itu. Inilah yang kita cita-citakan, dan salam terakhir untuk saya, semoga pertanian Indonesia maju ke depannya dan kita sebagai generasi muda tetap konsisten di bidang pertanian. Salam cinta dari ujung lahan sebagai mahasiswa, dan saya sebagai mahasiswa ingin sekali berkontribusi, ingin sekali mengeksplor diri saya, dan saya juga mengajak pada teman-teman semuanya untuk mengeksplor diri di bidang pertanian, dan kita sama-sama memajukan pertanian Indonesia ke depannya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, dan hidup pertanian Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian saja video saya pada kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Wabil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.